Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada servisan lagi nih, sebuah TV tabung Digitech Ninja 14 in mati total. Langsung aja kita tes, colokkan steker ke stop kontak, lalu hidupin televisinya. Ternyata LED indikatornya padam, gak mau nyala ya, dan gak ada respon apapun di televisi ini. Oke, saya coba beberapa kali memencet tombol power, ternyata hasilnya tetap nggak bisa hidup televisinya. Lalu saya coba memencet tombol yang lain, ternyata nggak ada respon apapun ya. Langsung aja kita akan bongkar televisinya ya, langsung dieksekusi aja. TV saya angkat ke atas meja operasi saya yang ada di depan rumah saya. Langsung saya akan buka baut-baut pada televisi ini ya. Dan ini langkah pertama untuk kita menservis sebuah televisi ataupun elektronik lainnya. Kita butuh obeng yang sangat panjang ya. Kalau ada yang ukuran 1 meter ke atas ya. Ini saya nggak punya yang 1 meter, punyanya yang 30 cm. Maaf ya sebelumnya, saya ini orangnya suka bercanda. Hehehe. Oh iya, kalau kita menjumpai kasus yang seperti ini ya, TV mati total dan lampu LED indikator tidak menyala, itu kita harus tertuju pada power supply-nya dulu. Tapi kita jangan lupa untuk pengecekan bagian yang paling dasar dulu ya, seperti pengecekan kabel steker pada televisi ini. Biasanya kita terlalu fokus kepada rangkaian mesin ya, dan kita meremehkan jack steker pada televisi ini. Oke, saya amati dan saya lihat nggak ada komponen yang mencurigakan, atau bentuk fisik pada komponen televisi ini masih bagus semua ya. Tetapi ini penyakit yang paling rawan diketahui ya, tanpa kita mengukur sebuah tegangan. Ini yang harus kalian ketahui, cara mengukur tegangan ya pada elko besar sebesar 300 volt gitu ya, harus paham ya. Ini saya ukur, ternyata keluar 300 volt pada di bagian primer power supply-nya. Itu utama ya. Dan ini tentunya sudah masuk ke rangkaian. Dan saya akan ukur pada tegangan detak jantung 110-nya atau B+ ya. Ternyata 0 volt. Gak ada tegangan yang keluar ya. Ini seringkali saya jumpai pada televisi Digitech Ninja ya. Dan gak ada tegangan sama sekali yang keluar. 1 volt pun gak ada. Gak ada sama sekali. Ini biasanya kalau saya tebak ya, yang bermasalah kemungkinan berada di rangkaian jalur optocoupler atau umpan baliknya ya. Karena saya sangat yakin pada rangkaian ini yang bermasalah. Ini ya, seringkali saya temukan. Yang saya langsung cabut ini adalah sebuah transistor. Dan transistor ini tidak short, tetapi putus ya, salah satu kaki. Ini sebenarnya teman-teman harus tahu juga pengukuran pada kaki-kaki transistor ya. Dan itu sangat penting sekali buat kalian. Ini saya langsung aja copot dari PCB. Karena kalau kita mengukur tidak dicopot pada rangkaian PCB, itu hasilnya akan membingungkan ya. Kalau saya sendiri sih, kita harus mencopotnya aja biar memastikan transistornya benar-benar rusak. Oke. Ini transistor yang saya dapatkan ternyata kodenya C1815 ya. Dan saya akan ganti aja langsung pakai transistor bekas asal normal ya. Dengan kode C juga ya, C3198. Bisa ambil bekas copotan elektronik lainnya ya, asal kode sama dan jenis sama ya. Ini saya langsung aja pasang ya. Dan saya sangat yakin sekali televisi ini akan normal setelah kita mengganti komponen ini ya. Karena transistor saya coba ukur tadi ya, ternyata putus salah satu kaki.
Oke, kita langsung colokkan ke listrik dan kita akan melakukan pengukuran ulang apakah tegangan dari primer sudah keluar ya, 110 volt tegangan B+. Kita ukur satu tegangan aja, asalkan B+ nya keluar, dan kita langsung lihat apakah muncul raster gitu ya. Ini sudah keluar tegangannya 112, ini dikatakan normal ya, nggak seharusnya 110 ya. Kita coba lihat gambar raster, ternyata sudah muncul. Oke, ini televisi sudah normal ya, dan kita harus merapikan mesin televisi ini seperti semula. Karena televisi sudah normal, kita tes kembali pakai gambar ya. Oke, gambar sudah normal dan kita tunggu bayaran. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.